那你以为是什么？天仙之境，那很简单，短时间内帮你突破天道法则，修为至高。我们的境界。你这心跳好像跳得更快啊！ Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Lin Yao yang memberitahu kakeknya bahwa dia telah dipukuli oleh Nona Bai. Selain itu gadis itu juga membawa dua orang tidak dikenal sehingga Lin Yao curiga kedua orang itu adalah mata-mata dari sekte lain. Nona Bai nampak sangat terkejut karena secara tiba-tiba Lin Yao dan tetua ketiga datang ke kediamannya, yang mana kedatangan mereka bertujuan untuk menangkapnya bersama dengan dua orang senior yang ada di dalam rumah yang dicurigai sebagai mata-mata dari sekte lain. Namun pada saat akan ditangkap, Nona Bai memberikan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Lalu pada saat si Nona sedang berada dalam bahaya, Xing Yun datang menolongnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Setelah tetua ketiga dikalahkan oleh Xing Yun dan para koroco itu pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara An Yun dia nampak sangat penasaran di manakah mereka berada saat itu. Xing Yun memberitahunya bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah tempat yang disebut Sekte Huayo. Mereka akan beristirahat selama beberapa hari di sana. Karena An Yun terlihat sedang bingung, Xing Yun lantas bertanya apa yang sedang An Yun perlukan karena Bang Xing Yun akan siap memberikan bantuan. 双修？你说的双修是指？我以为是普通。 Dengan malu-malu, An Yun berkata bahwa dia ingin menghabiskan waktu selama setengah bulan dengan Bang Xing Yun untuk dapat segera meningkatkan kembali kekuatannya. Sebab jika kekuatannya tidak pulih, maka ditakutkan pada saat iblis surgawi menyerang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Sontak saja Xing Yun menjadi salting sebab secara tiba-tiba An Yun hendak menghabiskan waktu selama setengah bulan bersamanya. Padahal seperti yang kita ketahui, An Yun adalah seorang gadis yang tegas dan bersikap cuek. Lalu Xing Yun menanyakan apakah An Yun sedang mengajaknya untuk melakukan kultivasi ganda bersamanya. An Yun membenarkannya karena hanya dengan begitu akan dapat meningkatkan dan memulihkan kembali kekuatannya dengan cepat. Xing Yun akhirnya mengerti bahwa yang An Yun maksud adalah kultivasi ganda, yaitu perpaduan antara jiwa dan roh mereka berdua. Nampak An Yun merasa sedikit bingung dengan apa yang sebenarnya Xing Yun pikirkan. Alhasil Xing Yun menjadi malu-malu tikus. Sementara Nona Bai dia merasa tidak habis pikir karena Xing Yun bersikap begitu konyolnya. 我以为你说的双修是指。 Di sini An Yun menanyakan kepada Nona Bai apakah di sana ada tempat yang cocok untuk berlatih. Nona Bai memberitahu bahwa ada sebuah goa di belakang gunung yang cocok digunakan sebagai tempat berlatih. Namun dengan status si Nona saat ini, kemungkinan mereka tidak akan dapat memasuki goa tersebut. 他对我倒还算客气，因为宗门3个月前，我父亲的老臣，他们在关照我。我原是上一任宗主的女儿，不过我再也不能进内宗了，只能住在。我只想潜心修炼。 不想管那些俗事，我只期待能修炼到天仙之境。后山有个山洞，蕴含了极其浓郁。Xing Yun yang penasaran lantas menanyakan apa status Nona Bai di Sekte Huayo saat ini. Nona Bai menceritakan bahwa awalnya dia adalah putri dari ketua sekte sebelumnya. Kemudian pada 3 bulan yang lalu ayahnya pergi ke sebuah reruntuhan kono, namun tidak pernah kembali lagi. Lalu belakangan ini pamannya mengambil alih posisi sebagai pemimpin sekte yang baru. Xing Yun lantas menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pamannya terhadap Nona Bai setelah ia menjadi ketua sekte. Nona Bai merasa bahwa pamannya cukup baik terhadapnya, karena walau bagaimanapun juga di Sekte Huayo masih terdapat beberapa tetua yang pernah menjadi bawahan ayahnya, yang mana para tetua itu sering menjaganya. Hanya saja saat ini dirinya tidak lagi dapat memasuki sekte bagian dalam, sehingga dia memutuskan untuk tinggal di tempat itu di sekte bagian luar. Namun meskipun tempat itu berada jauh dari sekte bagian dalam, tapi sudah cukup baginya.
Kemudian Xingyun menanyakan apakah Nona Bai ingin mengambil kembali posisi ketua sekte. Namun Nona Bai menjawab bahwa dia tidak menginginkannya. Menurut Nona Bai bahwa selama ayahnya hidup, sang ayah selalu bekerja keras untuk membangun sekte tersebut. Namun setelah dia menghilang, hanya ada sedikit orang saja yang masih menghormatinya, sehingga akan sangat sulit diterima oleh anggota sekte yang lain. Nona Bai memberitahu bahwa saat ini dia hanya ingin berlatih berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga tidak terlalu memikirkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Nampak Xingyun sedikit tertarik karena Nona Bai memiliki pemikiran begitu bijaksana. Lalu Xingyun kembali bertanya apakah Nona Bai ingin mendapatkan kembali kejayaan yang pernah hilang darinya. Nona Bai menjawab bahwa dia hanya berharap dapat berkultivasi untuk mencapai alam abadi, sehingga dia dapat menduduki posisi seorang tetua. Selain itu, jika orang lain sudah tidak dapat menindasnya lagi, itu sudah cukup membuatnya merasa bahagia. Xingyun nampak tersenyum karena baginya membuat seseorang mencapai tingkat kultivasi ke alam abadi sangatlah begitu mudah. 天仙之境，那很简单。我们的境界是你无法想象的，可以短时间内。不过之后的天劫还得你自己来，可以短时间内帮你突破天道法则。 Benar saja, hanya dalam waktu sekejap kultivasi Nona Bai sudah berada di ranah Raja Peri. Si Nona sangat berterima kasih atas kebaikan yang Xingyun berikan kepadanya. Di sini Xingyun meminta Nona Bai agar membawa mereka ke tempat berlatih yang ada di belakang gunung sebelumnya. Meskipun si Nona sedikit ragu, namun dia tetap membawa Xingyun dan Anyun ke tempat berlatih tersebut. 前辈，请随我来。 Saat dalam perjalanan, Anyun sedikit penasaran mengapa Xingyun membantu orang lain sampai sebegitunya. Padahal setelah ini mereka berdua akan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi menurut Xingyun dapat membantu sebuah sekte berada di tangan orang yang tepat sangatlah bijaksana agar semua anggota sekte itu dapat dilindungi. Terlebih lagi manusia hidup di dunia harus saling tolong-menolong serta mengandalkan kekuatan untuk dapat bertahan. Maka dengan begitu tidak akan ada lagi orang jahat yang berani mengganggunya. Hanya dengan sikap pantang menyerah dan tak kenal takut, seseorang akan dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nampak Anyun termenung setelah mendengar kata-kata bijak dari Bang Xingyun. Sementara Xingyun begitu heran mengapa jantung Anyun berdetak begitu kencang dan pipinya menjadi memerah. Alhasil si Nona menjadi salting. Dengan malu-malu Anyun meminta Xingyun agar jangan menggodanya seperti itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah semangat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebab semut selalu bekerja keras meskipun dia tidak menjadi kaya. Bye-bye. 你能不能不要说了？我的心跳。 好吧，好吧。白月不能进去。哦，这倒是让人有点奇怪啊。我们可以进，为何白月不能进？二位可以进入地灵池，我欢迎之至。白月是我宗叛徒之女，她理应受到严惩。我心存一丝善念，这才让她在宗内待着。她没有资格进地灵池。